Kampus UM Brau pada tahun 2021 telah mendapatkan hibah untuk implementasikan program MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pada tahun ini, pengajuan hibah telah diterima dan dilaksanakan oleh program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Brau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Maulwanti, semester 7 dari program studi akuntansi. Saya Lolita Priscila dari semester 7 program akuntansi. Maupun belajar mengenai hal-hal yang berbeda dalam prodi akuntansi kami. Kami belajar beradaptasi dan belajar mengenai hal-hal yang belum pernah kami temui. Selain itu, dengan program lintas prodi ini, kami juga dapat membangun relasi antara satu prodi dengan prodi yang lainnya. Terima kasih kepada prodi manajemen dan juga prodi studi pembangunan karena telah menerima kami di dalam program ini. Pesan saya untuk program ini adalah terus dijalankan untuk menumbuhkan rasa percaya diri maupun adaptasi sesama mahasiswa. Dan untuk teman-teman mahasiswa lainnya di seluruh kampus Universitas Indonesia, tetap semangat untuk tetap melanjutkan program MBKM ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Brau melaksanakan program MBKM lintas prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun kegiatan mahasiswa MBKM lintas prodi dilaksanakan pada prodi manajemen, prodi akuntansi, dan prodi ekonomi pembangunan. Program ini merupakan implementasi program MBKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020. Pelaksanaan program MBKM ini didukung oleh Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Brau Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2021 dengan panduan pelaksanaan yang telah disusun oleh program studi akuntansi. Mekanisme pelaksanaan MBKM lintas prodi diawali dengan pendaftaran mahasiswa penandatanganan MOU kepada seluruh jurusan atau program studi di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Brau. Kemudian pelaksanaan program dan evaluasi. Pelaksanaan dan evaluasi oleh setiap kaprodi sebagai CEO mentor diharapkan akan memberikan kesan pembelajaran yang lebih berharga bagi mahasiswa untuk mengenal iklim perkuliahan di lintas jurusan. Dengan adanya program lintas prodi MBKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dilaksanakan oleh prodi akuntansi, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan di kelas baik secara teoritis dan praktek lapangan atau tugas belajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sebelumnya saya minta tolong untuk bisa share screen. Masih belum bisa, masih disable. Yang hostnya siapa nih? Silakan dibuat host. Berikut kita saksikan proses perkuliahan secara daring via Zoom dalam pelaksanaan MBKM lintas prodi. Bintangnya. Sebentar. Silakan di share screen. Oke. Baik, teman-teman, ini ya ada beberapa pertanyaan yang memang pengen kami tanyakan dari analisa yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 2. Yang pertama adalah terkait dengan target penjualan, teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, untuk menentukan sebuah usaha itu potensial atau tidak, kita juga harus mengetahui terkait dengan permintaan dan juga penawaran di suatu daerah. Dan saya pertama adalah apakah teman-teman sudah meriset bahwa untuk permintaan produk olahan ikan lele ini menjadi hal yang
di permintaannya melebihi, permintaannya banyak dibanding permintaannya yang pertama, sehingga uh, target penjualannya sampai yang teman-teman sampaikan 600 pieces per bulan, ada yang 1000 kilogram per bulan ya, seperti itu teman-teman. Apakah sudah dilakukan riset? Apakah data ini make sense untuk mendapatkan pendapatan seperti ini? Mohon dibantu jawab. Setelah itu yang kedua itu untuk penentuan HPP. Untuk penentuan harga pokok penjualan itu di sini teman-teman menulis, sebentar mana tadi ya? Oh ini untuk harga abon lelenya 15.000 dan juga keripik lelenya 15.000 dan penjualan ikan lelenya itu 35.000 per kilo. Apakah ada perhitungannya, detailnya mohon dibantu untuk detailkan. Itu yang pertama. Setelah itu untuk concern bisnis dari kelompok kalian ini apakah yang pertama? Soalnya ada beberapa mispersepsi yang saya... Rekan-rekan ya, nggak perlu bersedih hati kalau alat analisa salah, cuman perlu untuk diperbaikin. Ya. Perlu untuk diperbaikin. Saya memberikan teman-teman tugas kelompok itu supaya fokus ya. Kalau misalnya kita lakukan survei, tanya betul-betul, data betul-betul. Pak, kalau mau ternak ikan lele itu kebutuhannya apa aja? Harga bibitnya berapa? Kebutuhan pakannya itu umur 1 sampai 3 minggu berapa gram per ekor? Kemudian 3 sampai 6 minggu berapa gram per ekor? Dengan bisa menghitung gram per ekor, kita bisa meyakini, kita bisa menghitung jumlah pakan yang dibutuhkan selama beberapa minggu. Nah, itu bisa kita mengkalkulasi berapa biaya akan kita keluarkan. Begitu juga bisnis ya, seperti presentasi teman-teman ini. Saya ingin tanya dulu, kira-kira dengan 1 minggu tadi Anda sudah menganalisa punya kelompok 1, dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk analisa kelompok 1 ini? Ada pertanyaan, silakan. Ya, belajar itu memang gitu, kita harus bisa menerima ya. Ya Pak. Silakan, kita tanya, kita kupas sama-sama. Mau tanya, yang bagian bibit ikan lele itu kan dibeli setiap 3 bulan sebanyak 1.000 bibit. Sedangkan di di kolom yang sebelahnya itu ada 5.000 ekor, itu maksudnya gimana? Satu kah? Apa mungkin satu ekornya 1.000 atau 5.000 atau gimana itu? Jawab. Nih. 1.000 bibit ya. Silakan dijawab. Baik Pak, terima kasih, akan kami jawab ya Pak ya. Jadi untuk pakan periodic grower itu memakan waktu selama 5 minggu ya teman-teman. Nah gitu. Jadi untuk pakannya 1 ekornya itu sebanyak 5,5 kilogram. Dikali 1.000 ini banyaknya ayam petelur kami. Seperti itu. Tadi tanyanya lele ya, bukan ayam ya? Ayam Pak, kita ini Pak analisa. Itu kan ada kan biaya investasi ikan lele kan itu bagian. Ini yang ditanya lele tadi. Oh itu ya, saya kira yang ini tadi yang Bapak highlight. Ya, jelaskan dulu ikan lelenya. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Sebelum mati, saya kasih tugas ya, perbaikin analisanya. Kelompok 1, pisahkan analisa antara ayam petelur dengan analisa ikan lele. Kelompok 2, perbaiki. Tadi karena sudah diperbaiki, saya kirimkan filenya ke Rolita atau Moliza. Kemudian beri penjelasan detail terhadap rincian biaya-biaya yang Anda sudah tetapkan di situ ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Kalau begitu perkuliahan kita pada malam hari ini kita sudahi dulu. Jumpa di ya. Jadi mohon maaf nih, untuk tim 2 ini apa cuman fokus untuk peternakan lele, tidak jadi untuk bisnis
Bisa? Saya minta juga. Oke. Kasih masukannya. Karena kebetulan kelompok 2 masukan itu bisnis sampingan ya. Bisnis olahan dari ikan lele. Bikin juga analisanya terpisah ya. Dan juga terinci. Oke. Spare ya. Supaya adil. 1 minggu cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Ya, oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Perkuliahan saya sudahi pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Keluar nih. Demikian sekilas proses pelaksanaan program MBKM lintas prodi yang diikuti oleh mahasiswa prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Berau. Sampai jumpa di program lintas prodi tahun depan.